Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian. eh, Dr. Sally ini teman apa, saya udah kenal namanya sejak masih di SMA dulu ya. Serta para dokter ahli penyakit dalam, saya dengar juga ada Pak Wamen di sana. Yang serta Bapak Ibu tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, tadi pagi agak terlambat saya 30 menit karena sesuai saran dari wamennya saya harus olahraga dulu setiap hari. Jadi saya coba lari pagi, agak kelamaan, agak kecapean, jadi agak telat gitu saya. Mohon maaf teman-teman. Bapak Ibu sekalian, saya diberi tugas oleh Bapak Presiden 3 ya. Yang pertama adalah melakukan vaksinasi secepatnya. Yang kedua, mengatasi pandemi ini agar bisa segera pulih kehidupan masyarakat normal dan ekonomi bisa bergerak. Dan yang ketiga adalah melakukan transformasi total di sektor kesehatan. Nah, sejak awal tahun kita sudah mulai merumuskan mengenai transformasi di sektor kesehatan nasional ini. Walaupun saya baru bisa konsentrasi penuh itu di sekitar akhir Maret karena sudah mulai terkendali. Ada 6 bidang yang kita melakukan transformasi. Yang pertama adalah yang paling dekat di hati saya adalah transformasi layanan primer. Karena saya merasa ini yang harusnya kita fokuskan di sisi hulunya, di sisi promotif dan preventif untuk memastikan agar masyarakat kita tetap hidup sehat. Sehingga masyarakat kita yang perlu masker. Dan ini membutuhkan effortnya sangat besar karena selama ini anggaran waktu diskusi yang dilakukan di Kementerian Kesehatan hampir 80% itu yang sifatnya kuratif. Memilih obatnya apa, rumah sakitnya mesti dimarahin, alatnya seperti apa. Dan sekarang kita akan geser secara bertahap. Tahun ini sudah mulai dari sisi anggaran 50% sudah mulai masuk di bidang promotif dan preventif. Nanti akan kita balik lebih banyak lagi. Demikian juga waktu yang saya spend akan lebih banyak membahas program-program untuk menjaga agar masyarakat kita tetap sehat. Sama seperti ini nama kementeriannya, itu Kementerian Kesehatan. Yang kedua adalah transformasi di layanan rujukan, ini di bidang kuratif, teman-teman mungkin juga sudah dengar yang kita lakukan untuk 4 penyakit yang burden of disease-nya paling besar, yaitu jantung, stroke, cancer, sama ginjal. Kemudian yang ketiga adalah transformasi di bidang sistem ketahanan kesehatan. Ini bicara mengenai produksi di dalam negeri, research di dalam negeri untuk obat-obatan, bahan baku obat, alat kesehatan, vaksin yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita agar kalau ada pandemi lagi kita tidak usah bergantung 100% dari impor. Kemudian bicara juga mengenai tenaga cadangan kesehatan, sehingga nanti kalau ada pandemi berikutnya kita memiliki tenaga cadangan kesehatan yang cukup, sama seperti definisi tentara cadangan kalau perangnya menghadapi manusia. Itu juga kita bangun di sana. Kemudian transformasi yang keempat adalah pembiayaan kesehatan. Ini sebagian besar di BPJS. Kita juga melihat bagaimana caranya dengan National Health Account, implementasi dari Health Technology Assessment, kita memastikan bahwa burden of disease ini sustainable, bisa ditangani oleh negara kita di generasi-generasi sesudah kita. Karena lihat di banyak negara ini tidak jaga dengan baik umumnya pembiayaan kesehatan ini kalau tidak dirancang dari awal dengan baik. Kemudian yang transformasi kelima adalah transformasi sumber daya manusia kesehatan. Bagaimana kita memproduksi tenaga kesehatan yang cukup, karena terusan sekarang kita jauh dari cukup. Kemudian kita bisa mendistribusikannya dengan baik. Kita juga tidak bagus dalam mendistribusikan. Ya, tapi kita harus cukup dulu. Kalau nggak cukup, kita distribusikan bagaimanapun juga tidak akan terkejar. Gitu ya. Dan yang ketiga, bagaimana kita memastikan kualitasnya baik. Nah, yang keenam adalah yang berkaitan dengan tema hari ini, transformasi di sistem teknologi kesehatan dan bioteknologi kesehatan. Dua-duanya akan kita lakukan lompatan besar mulai tahun ini. Kalau saya bisa pindah langsung masuk yang nomor 6 ini, teman-teman.
Ini sebenarnya kita sudah merumuskan cetak biru transformasi digital kesehatan. Saya lupa nih kalau nggak salah di awal Januari. Ya, kalau bisa langsung aja loncat ke halaman berapa ya. Ini contohnya ya. Next slide terus ke cetak birunya. Bab keduanya. Bab pertama cerita mengenai apa yang kita lakukan untuk pandemi ya. Banyak terobosan-terobosan telemedicine, dashboard monitoringnya yang juga banyak teman-teman mungkin nggak lihat secara langsung. Bagaimana kita memastikan vaksinasi itu by name, by address. Sebelumnya selama ini vaksinasi di Indonesia kan agregat sifatnya. Di sini aja dulu. Agregat sifatnya. Sekarang kita lakukan untuk COVID itu bisa by name, by address. Sistem tracking sama tracingnya kita bikin digital ke seluruh puskesmas, TNI, Polri bisa masukkan juga ya. Tapi itu bukan bahasan kali ini. Bahasan kali ini adalah bagaimana kita mau melakukan transformasi di sistem teknologi kesehatan. Coba halaman selanjutnya. Nah, kita sudah luncurkan cetak birunya dari transformasi teknologi kesehatan. Sehingga saya ini di awal Januari. Ada 3 pilar yang kita mau dorong dalam transformasi ini. Yang pertama adalah kita akan melakukan integrasi dari seluruh data kesehatan. Kita akan melakukan standarisasi dan integrasi dari seluruh data di industri kesehatan. Yang nomor 2, kita akan melakukan integrasi dan pemerintah akan aktif membangun platform dasar aplikasi sistem kesehatan. Kemudian yang ketiga, kita akan membangun ekosistem inovasi teknologi digital kesehatan. Jadi itu ada 3 topik utama yang ada di cetak biru transformasi teknologi kesehatan yang kita luncurkan di awal tahun ini. Ada 3 istilah. Yang pertama adalah standarisasi dan integrasi dari data digital kesehatan. Karena penting sekali teman-teman, kita tidak akan gunanya ngomong AI, nggak ada ngomong aplikasi kesehatan canggih kalau datanya sendiri tidak rapi, tidak digital, tidak lengkap, tidak bisa dihubungkan satu sama lain. Jadi penting sekali untuk ngomong mengenai standarisasi dan integrasi data, dan kita sebagai pemerintah harus mengatur supaya koherensi ini terjadi. Jangan aplikasi A berbeda dengan aplikasi B, data tidak ngomong. Jangan aplikasi satu rumah sakit berbeda dengan rumah sakit lain, sehingga satu pasien datang pindah rumah sakit tidak bisa apa-apa, harus ulang dari awal. Jangan aplikasi yang ada di lab tidak bisa masuk ke rumah sakit, sehingga orang yang sudah dites di lab harus dites lagi di rumah sakit karena database-nya tidak sama. Jadi memang standarisasi data itu penting. Sudah itu baru yang kedua, kita bikin platform. Aplikasi kita tidak sentuh. Platform itu contohnya kayak iOS atau Android. Nah, bahwa di atasnya ada iMessage, ada WhatsApp, ada Signal, ada Line, ada WeChat. Itu tugasnya private sector. Itu tugasnya rumah sakit. Itu tugasnya private clinic. Tapi kita harus memberikan platform yang sama agar masing-masing aplikasi ini bisa berbicara satu sama lain. Dan yang ketiga, kita akan bangun ekosistem supaya semua orang, swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi bisa berinovasi di atas platform yang kita bikin. Karena memang platform kita bisa memfasilitasi adanya kegiatan-kegiatan inovasi agar Indonesia bisa lompat ke depan dari sisi teknologi kesehatan nanti. 3 ini ada di cetak biru kita. Halaman selanjutnya, ya, udah ada tahapan-tahapannya juga. Dan untuk artificial intelligence, kalau saya nggak salah lihat itu kecil sekali, dimulai tahun 2023. Karena tahun 2022 ini kita akan merapikan dulu datanya, terintegrasi jadi satu, sehingga semua orang kemudian bisa aksesnya. Orang-orang yang memang kita berikan hak, kita bisa akses ke database tertentu untuk melakukan machine learning atau artificial intelligence activities mulai tahun 2023 ya. Jadi sudah ada tahapan-tahapannya juga di strategi transformasi ini, dan nanti saya bisa minta sama tim ini Helena nanti dimasukkan aja nama ini. Ini ada websitenya di website yang Kementerian Kesehatan, di mana teman-teman bisa download juga kegiatannya seperti apa. Next slide. Nah, salah satu inisiatif utama akan kita luncurkan sebagai sebelum hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia 17 Agustus, yaitu platform database kesehatan nasional. Sekarang lagi dilombakan namanya apa? Ya, pada saat pada proyeknya jalan ini udah 3 bulan, namanya Indonesia
health services. Ya intinya adalah bagaimana